Sri Lanka secara resmi disebut Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka adalah negara kesatuan dengan sistem semi-presidensial, berbentuk republik konstitusional, dan merupakan negara kepulauan di pesisir tenggara India yang terletak di sebelah utara Samudra Hindia. Sri Lanka berbatasan laut dengan India di barat laut dan berbatasan dengan Maladewa di barat daya. Sebelum tahun 1972, negara ini lebih dikenal dengan nama Ceylon secara penamaan internasional. Ibu kota Sri Lanka adalah Srijayawardenapura Kotte, sebuah kota pinggiran dari kota terbesar, Colombo. Negara ini terkenal dengan produksi tehnya serta produk lainnya seperti kopi, batu permata, kelapa, karet, dan kayu manis. Sri Lanka sering dijuluki sebagai permata Samudra Hindia karena keindahan alamnya dan bentuknya seperti permata. Dengan sejarah lebih dari 3.000 tahun, Sri Lanka memiliki letak geografis yang strategis sebagai tempat perhentian dari jalur sutra hingga Perang Dunia Kedua. Negara ini kaya akan keragaman etnis, agama, dan bahasa. Sri Lanka memiliki warisan Buddha yang kaya, tempat di mana tulisan Buddha pertama kali diciptakan. Meskipun mengalami konflik etnis selama 2 dekade terakhir, terutama dengan kelompok Tamil yang dilakukan oleh Macan Tamil, pada tahun 2009, pihak pemerintah meraih kemenangan dalam konflik tersebut. Itulah pengenalan singkat tentang Sri Lanka, dan berikut ini adalah hal tabu, unik atau aneh di negara Sri Lanka. Puncak Adam, tempat suci untuk berbagai agama. Puncak Adam berada di Bukit Negara bagian selatan, dihormati oleh agama utama di Sri Lanka. Dikenal sebagai Sri pada dalam agama Buddha, tempat ini diyakini menyimpan jejak suci yang ditinggalkan oleh Buddha saat ke surga. Bagi penganut Hindu, puncak ini adalah jejak Dewa Siwa, sementara bagi umat Kristen diyakini sebagai jejak Adam setelah diusir dari surga. Dalam agama Islam, memiliki banyak pendapat yang berbeda-beda dari berbagai kisah dan riwayat, seperti yang kami kutip ini, dan salah satunya adalah pendapat yang disebutkan As-Sa'di, bahwa Adam turun di India, yang dimaksud sekarang adalah Sri Lanka, dan bersamanya turun pula Hajar Aswad. Beliau membawa segenggam daun surga di tangannya. Selanjutnya, Adam menyebarkan daun itu di India, sehingga tumbuhlah pohon yang bagus di sana. Dari sumber lain menyebutkan bahwa kepercayaan Kristen dan Islam menyatakan Nabi Adam berdiri bertobat dengan 1 kaki selama 1000 tahun sehingga meninggalkan tanda berupa lubang besar menyerupai tapak kaki. Masjid Agung Colombo sebagai tapak tilas bangsawan Bugis. Masjid Agung Colombo yang pernah terbengkalai selama invasi direnovasi pada masa kekuasaan Inggris di Sri Lanka. Bangsawan Bugis bernama Muhammad Balangkaya adalah arsitek di balik pembangunan kembali masjid ini yang meminta agar masjid diperbesar dan direnovasi menjadi bangunan 2 lantai. Tentang tulisan hotel, tapi tidak semua adalah hotel. Uniknya, di Sri Lanka seringkali terlihat tulisan hotel di restoran atau bar, namun tidak semuanya menyediakan tempat penginapan. Ini mungkin mengejutkan bagi wisatawan, bahkan mungkin mayoritas turis asing akan beranggapan ditipu. Tapi pebisnis di Sri Lanka bukan bermaksud menipu, hal itu dilakukan oleh mereka sebagai cara menarik perhatian pengunjung. Jangan mencoba berjalan di belakang patung Buddha, bahkan jangan mencoba memfoto patung Buddha dari belakangnya. Tindakan-tindakan seperti itu dianggap sebagai penghinaan terhadap agama Buddha dan juga dianggap tidak menghormati prinsip orang Sri Lanka, utamanya penganut agama Buddha. Bahkan, aturan ini sebenarnya berlaku untuk patung agama lainnya. Selain itu, hindari memakai pakaian yang bergambar dewa, Buddha, dan sosok keagamaan lainnya yang dikagumi masyarakat Sri Lanka. Selain itu, hal tabu yang ada di Sri Lanka adalah disarankan untuk menghindari perbandingan antara negara Sri Lanka dan India. Perbandingan antara Sri Lanka dan India
dianggap sensitif dan dapat mendapat kecaman dari penduduk setempat. Meskipun keduanya memiliki kesamaan budaya, setiap negara dianggap unik dan mempunyai kekhasannya sendiri. Saat menyatakan oke atau iya, orang Sri Lanka cenderung menggerakkan kepala mereka dari satu sisi ke sisi lain, berbeda dengan gerakan mengangguk yang umumnya terlihat pada kebanyakan orang Barat. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa goyangan kepala ini tidak selalu berarti tidak atau penolakan. Secara umum, konotasinya cenderung positif, kecuali jika ada unsur ironi atau sikap sinis dari penduduk setempat terhadap Anda apabila berada di sana. Di Sri Lanka terdapat rangkaian batu kapur dan pasir di antara Sri Lanka dan India. Rangkaian ini dikenal dengan nama Jembatan Ramsetu atau Jembatan Rama yang juga dikenal sebagai Jembatan Adam. Dalam kepercayaan Hindu, jembatan ini dibangun oleh Rama untuk menyelamatkan Sinta yang diculik ke Alengka oleh Rahwana yang dalam mitologi Hindu adalah raja raksasa berkepala 10, penguasa kerajaan Alengka yang sekarang dikenal dengan wilayah Sri Lanka seperti yang ditulis dalam kisah Ramayana. Banyak sumber panduan pengelana tua, bukti koin, inskripsi, serta referensi lama dan peta religius kuno yang menunjukkan bahwa struktur ini dianggap suci oleh umat Hindu. Jembatan rantai batu kapur ini, atau sering disebut juga jembatan pasir, diyakini dibangun oleh pasukan Kera yang dipimpin oleh Wanara atau manusia Kera besar yang orang Indonesia kenal dengan nama Hanoman. Kisah lainnya menjadikan jembatan Rama juga disebut Jembatan Adam, yang berasal dari kaitannya dengan kepercayaan Kristen dan Islam yang menyatakan bahwa Nabi Adam menggunakan jembatan ini untuk mencapai puncak Adam di Sri Lanka, di mana ia berdiri bertobat dengan satu kaki selama 1000 tahun, sehingga meninggalkan tanda berupa lubang besar menyerupai tapak kaki. Pohon Jaya Sri Mahabodhi adalah pohon tertua di dunia yang ditanam oleh manusia. Pohon Jaya Sri Mahabodhi adalah pohon ara keramat atau Ficus religiosa yang berdiri di Taman Mahameuna di Anuradhapura, Sri Lanka. Pohon ini dipercaya sebagai cabang dari pohon Sri Mahabodhi yang ada di Bodh Gaya, India, di bawah naungan Siddhartha Gautama Sang Buddha yang mendapatkan pencerahan sekitar 2600 tahun yang lalu. Yang diceritakan pada waktu itu, Sang Buddha Gautama duduk bersandar pada pohon S1 di tepi sungai Neranjana di Bodh Gaya, India. Pada saat itu juga, Sang Buddha telah mencapai pencerahan. Dengan hal tersebut, pohon tersebut juga memperoleh status yang dihormati. Pohon ini kemudian dikenal sebagai pohon Bodhi dan para peziarah datang untuk melihatnya bahkan pada masa hidup Sang Buddha. Kemudian pohon ini dibawa oleh Sang Hamita Mahateri, seorang biarawati Buddha yang merupakan putri dari Kaisar Asoka, yang dikenal sebagai penguasa India yang berdamai dan berbudi luhur. Sang Hamita datang ke Sri Lanka pada tahun 236 sebelum Masehi untuk menyebarkan ajaran Buddha di sana. Ia membawa cabang pohon Sri Mahabodhi sebagai hadiah untuk Raja Devanampiyatissa, salah satu raja tertua di Sri Lanka yang menerima agama Buddha. Raja Tissa kemudian menanam cabang pohon itu di Taman Kerajaan Anuradhapura dan memberinya nama Jaya Sri Mahabodhi, yang artinya pohon kemenangan agung. Pohon Jaya Sri Mahabodhi menjadi pohon tertua yang ditanam oleh manusia dengan tanggal penanaman yang diketahui. Pohon ini juga menjadi lambang kehidupan dan kesucian bagi umat Buddha karena dianggap sebagai perwujudan dari Buddha sendiri. Pohon ini selalu dirawat dan dilindungi oleh para biksu dan raja-raja yang berdedikasi. Pohon ini juga dikelilingi oleh patung-patung, saluran air, pagar emas, dan tembok yang dibangun sepanjang abad. Banyak orang yang berdoa, berjanji, dan memberi persembahan di kaki pohon ini. Walaupun nama lengkap Sri Lanka adalah Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, akan tetapi Sri Lanka bukan negara sosialis, tapi merupakan negara kesatuan yang bersistem semi-presidensial dengan berbentuk Republik Konstitusional. Itulah beberapa fakta unik dan aneh tentang negara Sri Lanka.
Jika ada yang ingin menambahkan informasi, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video NBZ HTN yang lainnya.